Ini adalah penjara yang tersembunyi di gurun. Bagian dalam terkunci rapat. Terdapat teroris di berbagai negara. Di sini juga tempat di mana intelijen rahasia dari 5 negara. Serangan bom terjadi di rumah sakit yang menewaskan lebih dari 200 orang. Untuk menangkap kepala organisasi teroris ini, pemerintah mengirim tim agen Tam Chow untuk masuk ke gedung. Ini akan menjadi pertarungan sengit. Di dalam berserakan mayat, semua orang meninggal secara tragis. Tim khusus yang membunuh orang tanpa berkedip juga merinding. Adapun orang di balik pembantaian yang terjadi, ia berdiri di sana menunggu dengan tenang. Dia menunggu pihak keamanan datang dan menangkapnya. Mereka semua tampak berbohong dalam rencananya. Kemudian ditutup dengan topeng, dibawa ke penjara di padang pasir. Dan kerabat dari wakil direktur penjara ini juga kehilangan nyawa karena ledakan. Saya pikir saya akan menjadi hak orang tua. Ia memaksanya untuk melakukan interogasi, dan meminta mematikan kamera dan merekam ruang interogasi. Hal ini menyebabkan ia menjadi sangat marah. Dia pergi menemui seseorang yang baru saja ditangkap. Dia adalah kaki tangan dalam ledakan rumah sakit ini. Ingin menggunakan informasi yang diambil untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk. Ia melakukan berbagai cara namun tetap percuma. Pada saat yang sama, saat ini di ruang interogasi sebelah, Kapten tim Tam Chow saat ini menginterogasi beberapa tentara dan juru bahasa dan melakukan menginterogasi dengan sangat ramah. Dan tiba-tiba ia menyiksanya. Ia tetap diam. Kapten tak berdaya dan harus menggunakan siksaan. Tetapi bahkan dengan penyiksaan seperti itu, ia masih menutup mulutnya. Jangan mengungkapkan petunjuk apapun. Rupanya dia telah menjalani pelatihan profesional tentang cara menghadapi situasi seperti ini. Beberapa saat kemudian di ruang interogasi terdengar tembakan. Mendengar suara tembakan, cepat-cepat menyalakan kamera ke atas untuk memeriksa situasi. Semua kamera sudah terkena perlindungan. Tidak ada cara lain. Terpaksa harus mendobrak pintu, hanya melihat seorang prajurit mati. Seluruh tubuh gemetar ketakutan dan meringkuk di sudut. Badannya hancur. Saat ini Sandera tersisa dengan hanya satu tentara bertopeng. Karena luka yang dialami, mereka tidak dapat dikenali. Mereka membawa kapten di atas tandu. Kemudian direktur penjara dan tentara yang tidak terluka bawa Kapten Jack ke ruang medis. Namun saat dokter sedang terburu-buru untuk melakukan emergensi, lalu agen khusus itu tiba-tiba mengambil semprotan. Diam-diam merusak kameranya. Ia memegang pisau bedah. Lalu dia bergegas ke meja operasi. Ia menusuk dokter. Direktur penjara hanya bereaksi dan ditikam tanpa ampun. Setelah itu, keduanya mati. Lalu ia mengambil jam tangan direktur penjara. Juga mengambil kartu. Saat ini di TKP ditemukan hal yang tidak biasa. Tapi ketika dia berlari ke rumah sakit, kemudian adegan di depan matanya membuatnya tercengang. Mereka larut dalam kesedihan saat melihat wakil direktur penjara. Sekarang dia berusaha dengan tenang menguasai situasi. Dia segera membawa rekannya ke pusat komando. Tapi ketika masuk, ternyata dia telah menghancurkan sistem informasi. Karena itu dia kehilangan kontak dengan departemen. Setelah kontak hilang selama lebih dari 60 menit, maka departemen umum akan mengirim drone untuk menghancurkan penjara. Untuk memulihkan kembali secepat mungkin, hubungi pusat komando yang bertanggung jawab atas perbaikan sistem informasi. Dan menyelidiki keberadaan penjara, agar tidak kabur. Mereka juga mengatur ulang sistem penguncian penjara. Kunci diam-diam dari belakang. Kemudian buka pintu besar semua tahanan tentara. Segera terjadi kerusuhan di dalam penjara. Setelah menemukannya, ia segera memerintahkan para penjaga untuk datang dan mengontrol para tahanan. Dan dia memiliki hal yang lebih penting yang dilakukan daripada menangkap penjahat itu. Ia sendiri mendapatkan intelijen rahasia saat data dihancurkan. Tapi saat dia memeriksa perangkat itu, ia terekam oleh kamera. Pusat komando utama akan dihancurkan. Segera beritahu semuanya. Tak diduga sebuah pistol sudah menodongnya dari belakang. Langsung gunakan keyboard untuk memukul pistol. Mereka berdua pun mulai berkelahi. Namun kekuatan mereka tidak seimbang. Ia pun berhasil mengambil pistol. Kemudian setelah lolos darinya, ia bergerak dengan perlahan tapi akhirnya ia ketahuan. Ia terkena pukulan hingga pingsan. Kemudian dia mengunci dirinya di dalam ruangan. Ia menyuruh bawahannya untuk menjaganya. Lalu bawa pria itu ke gudang senjata. Tapi saat mereka sudah dekat dengan pintu gudang,
Saat mereka terbangun, tiba-tiba terdengar suara, "Ajak rekan satu tim Anda mengikuti musik ke kafetaria." Di dalam tidak ada siapapun. Ketika mereka masih kebingungan, lalu tiba-tiba seseorang berlari keluar. Ternyata itu adalah seorang tentara. Gunakan dia sebagai sandera. Kemudian menembak tanpa henti pada rekan satu timnya. Untungnya, mereka bereaksi tepat waktu, sehingga mereka berhasil menghindari. Lalu pesawat drone yang akan meledak sekarang. Dia ingin tetap seperti itu sampai dia mati. Dia mulai berpikir bagaimana caranya mereka keluar dari penjara. Ia langsung mematahkan kelima jarinya. Ia sangat kesakitan hingga pingsan. Ia terus memanggilnya untuk bangun. Ia mematahkan tangan dan juga hidupnya. Bertemu dengan pria kejam ini, ia harus mengatakan bahwa di luar rencana. Ternyata kali ini sengaja untuk ditangkap. Ia ingin menyelamatkan rekan satu timnya. Dengarkan segera, menggunakannya untuk bertransaksi tapi dihentikan lagi. Karena aku berkhianat. Setelah menembak mati, mereka pun lantas bereaksi. Dia langsung menodongkan pistol ke arahnya lalu memerintahkan juniornya untuk mengambil senjatanya dan masuk ke sel. Kemudian mengancam akan pergi ke restoran. Lakukan transaksi dengan sederhana. Dia membawa mereka pergi. Mari kita tinggalkan tempat ini bersama. Tapi seseorang yang bersembunyi di kegelapan pun datang. Tujuan waktu ini adalah untuk memenjarakan semua orang. Mereka kebingungan karena waktu tersisa hanya tinggal 15 menit lagi. Penjara akan meledak. Pada akhirnya, Lan juga selesai memperbaiki telepon satelit. Dia bergegas untuk menyelamatkannya. Ia mengambil ponsel yang bisa disambungkan ke kabel jaringan di atap penjara. Hubungi Departemen Umum. Langsung terpecah menjadi dinamis. Ia pergi melalui tangga ke atas. Akhirnya mengatakan sandinya dan meminta untuk membatalkan drone untuk diledakkan. Tapi hal itu ditolak oleh Departemen Umum. Saat ini tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Tapi dia tidak berdaya untuk kembali ke penjara. Ia menusukkan pisau ke perut. Ia pun membalas dengan menikam bahunya dengan kait. Ketika ia tiba di tempat kejadian, ia langsung menembak kakinya. "Saya melihat siapa dirimu, maka jangan berpura-pura lagi." Ia langsung mengatakan semuanya. Ternyata ledakan rumah sakit baru-baru ini. Karena badan intelijen ingin menyembunyikan rahasia kotor. Jadi kami mengirim drone untuk meledakkannya. Dan kali ini aku datang ke penjara ini untuk menghancurkan gudang data di penjara. Saat kalian berdua sedang berbicara, tiba-tiba gudang data meledak. Semua catatan penjara langsung menjadi abu. Melihat tidak banyak waktu tersisa, ia menembakkan satu kakinya lagi dan meledakkan bom. Ia lari melalui pintu. Saat keluar untuk kabur, lalu sebuah drone terbang menembakkan serangan yang dahsyat. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya. Ini adalah